Misalnya kontras mengecam keras atas tindakan brutal aparat kepolisian dalam penanganan aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai wilayah di negara Republik Indonesia. 800 lebih anggota KPPS dalam pemilu tahun 2019 adalah salah satu potret bahwa begitu kriminalnya pelaksanaan pemilu itu dipenuhi oleh nyawa dan kematian. Keterlibatan dua nama penting seperti anak Pak Lurah dan Madam di dalam kasus bansos dan elit-elit politik di berbagai kekuatan partai politik ini memperlihatkan bahwa ada persekongkolan besar dalam peristiwa ini. Skandal Asabri itu merugikan negara 23,7 triliun. Saat ini kerugian negara yang dihitung oleh BPK. Dengan demikian, jumlah taksiran sementara kerugian negara dalam kasus Asabri ini melampaui kerugian negara dalam skandal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Pemuda Madani yang budiman, kali ini saya ingin mengikuti anjuran Presiden, sebagaimana yang diberitakan CNN Indonesia. Beliau mengatakan masyarakat harus aktif menyampaikan kritik dan masukan. Karena itu saya mencoba mengurai satu persoalan yang sangat mendasar sebenarnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yaitu demokrasi yang cacat dan korupsi yang makin menggila. Saya mencoba untuk menguraikan rentetan kejadian-kejadian pelanggaran HAM, kematian, pembunuhan yang akhir-akhir ini banyak melibatkan aparat negara. Kemudian saya akan menguraikan juga tentang korupsi dan skandal-skandal besar yang terjadi. Karena itu kita memulai dengan data indeks demokrasi kita sebagaimana yang dirilis oleh dalam laporan The Economist Intelligence Unit atau EIU yang merilis bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam indeks demokrasi dengan skor 6,3. Meski dalam segi peningkatan Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun yang sebelumnya 6,48 poin. Ini merupakan angka terendah yang diperoleh oleh Indonesia selama kurun waktu 14 tahun terakhir. Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan cacat demokrasi. Itu kategori cacat demokrasi. Lalu kita bertanya, apa penyebab sehingga demokrasi Indonesia terus menurun? Pertama, karena komitmen pemerintah terhadap HAM sangat lemah. Menurut saya beberapa kasus kematian terus mewarnai kehidupan kebangsaan kita, seperti penembakan terhadap demonstran yang terjadi tahun 2020, penanganan aksi demonstran, penolakan Undang-Undang KPK, RUU KUHP, Undang-Undang Omnibus Law merupakan tindakan aparat yang melampaui hukum. Misalnya kontras mengecam keras atas tindakan brutal aparat kepolisian dalam penanganan aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai wilayah di negara Republik Indonesia pada 6 sampai 8 dan 13 Oktober 2020. Brutalitas yang terjadi di Kuitang, kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, di mana anggota polisi menurut kontras secara serampangan menembakkan air mata kepada warga, padahal tidak ada ancaman yang signifikan hingga harus menggunakan kekuatan tersebut. Akibatnya banyak korban yang menjadi korban keseluruhan peristiwa ini, yang memperlihatkan kepolisian mengutamakan kekuatan berlebihan atau excessive of force dan ini termasuk kekerasan yang dilakukan oleh aparatur negara. Terkait dengan masalah pembunuhan yang melibatkan aparat penegak hukum, dapat kita lihat misalnya penembakan 16 laskar FPI di luar dari proses hukum. Kematian 6 orang itu sampai hari ini belum menemukan titik terangnya. Kemudian kematian 2 orang mahasiswa yang ditembak mati di Kendari belum juga kunjung dituntaskan. Kekerasan pada demonstrasi sering terjadi, juga memperlihatkan begitu kuatnya dominasi senjata dalam mengawal aspirasi dan daripada langkah preventif atau langkah-langkah
yang di langkah-langkah hukum yang benar gitu. Sebaliknya pertanggungjawaban hukum pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pembunuhan itu juga tidak terlaksana ya. Inilah yang menyebabkan ketidakadilan yang mencolok mata kita semua, dan itu yang menjadi efek kenapa demokrasi Indonesia semakin menurun. Sehingga dapat dikatakan bahwa komitmen pemerintah dalam menuntaskan kasus-kasus kematian seperti itu sangat kecil. Kemudian masifnya gerakan buzzer yang menggiring opini untuk membungkam para kritikus kekuasaan, bahkan aktivis-aktivis pro demokrasi seperti Saganda Nainggolan, Jomhor Hidayat dan kawan-kawannya ditangkap karena mengeluarkan pikiran dan pendapat mereka di muka umum. Padahal itu dijamin secara konstitusional oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, ya, bahwa setiap orang dapat mengeluarkan pikiran, ya, melalui tulisan atau lisan, ya, dalam sebuah negara demokrasi. Namun dapat kita lihat sekarang banyak pikiran, banyak pendapat, ya, yang diadili, ya, dan akhirnya berujung pada penjara. Nah, sebaliknya para buzzer ini bebas menghina siapa saja, mencaci maki siapa saja, dan itu bisa dikatakan menghina akal sehat dan menghina demokrasi kita. Kemudian kenapa demokrasi itu lemah? Yang kedua, lemah karena pemilihan umum kita cenderung melibatkan cukong-cukong sebagai bandar-bandar politik, sehingga terjadi money politik yang sangat kentara. Juga beberapa kejadian pemilu yang menggunakan cara-cara intimidasi dalam pelaksanaannya untuk dukungan dan untuk mendapatkan dukungan dan memenangkan pertarungan. Intimidasi bisa berbentuk kriminalisasi dan semacamnya, ya. Kemudian juga kong kali kong antara penyelenggara pemilu dan kontestan pemilu kadang melecehkan suara rakyat yang murni itu. Tapi naasnya, ya, sikap pemerintah terasa dingin, ya, sekali melihat berbagai pelanggaran dan tragedi itu. Sunyi suara dari istana atas kematian 16 KFP, ya, atas perilaku aparat terhadap demonstran, atas kematian 800 lebih anggota KPPS. Semua itu sunyi, ya. Lemahnya, akibat itu lemahlah institusi negara. Inilah yang saya sebut sebagai gejala otoritarianisme dan erosinya demokrasi. Ya, ketika erosi demokrasi mulai terjadi, seharusnya harapan kita tertuju pada institusi-institusi negara dan institusi-institusi penegak hukum. Namun harapan itu bagi saya hanya mimpi-mimpi saja, sebab lembaga perwakilan sebagai institusi yang menyambung lidah rakyat Indonesia justru sudah tidak berfungsi lagi. Lemahnya kontrol dan pengawasan lembaga perwakilan menyebabkan kekuasaan semakin arogan. Seharusnya lembaga-lembaga perwakilan mendekatkan telinganya kepada rakyat dan berteriak keras ke telinga kekuasaan. Tapi justru yang terjadi sebaliknya, lembaga perwakilan rakyat ibarat seperti sampel karet kekuasaan dan kadang-kadang dapat dibentang oleh kekuasaan. Sementara institusi inti melemah, lembaga-lembaga negara bantu atau auxiliary state organ, ya, tidak dapat bekerja efektif karena sudah dilemahkan dari dalam. Akhirnya kekuasaan eksekutif semakin kuat, dan itulah yang menjadi awal mula matinya demokrasi. Akibat dari semua itu, kita hanya bisa menyaksikan perilaku korupsi yang dipraktekkan oleh pejabat negara. Beberapa kasus korupsi besar yang terjadi seperti kasus Asabri dan Jiwasraya, yang dapat disebut sebagai skandal terbesar dalam pemerintahan Jokowi. Kedua kasus itu juga belum tuntas diselesaikan. Kasus korupsi di kejaksaan dan lembaga-lembaga peradilan semakin memperburuk indeks korupsi kita. Kasus di kementerian, bayangkan dalam satu pekan 2 orang menteri Jokowi ditangkap KPK karena melakukan korupsi. Mereka adalah Menteri Sosial Juliari P. Batubara, kemudian kader PDIP, dan Edi Prabowo, politisi Partai Gerindra. Bahkan kasus korupsi di Kemensos melibatkan elit-elit penting. Menurut investigasi Tempo misalnya, ya, setidaknya ada 2 nama yang dekat dengan kekuasaan. Keterlibatan 2 nama penting seperti anak Pak Lurah dan Madam di dalam kasus Bansos, dan elit-elit politik, ya, di berbagai kekuatan partai politik, ini memperlihatkan bahwa
ada persekongkolan besar dalam peristiwa ini. Misalnya Tempo terbaru mengatakan korupsi bansos sekali lagi. Politikus muda PDI Perjuangan Isa Yunus membagi kuota ke banyak perusahaan untuk mengadakan total 4,56 juta paket bansos pada 2020. Ia diduga menerima setoran puluhan miliar rupiah melalui 2 orang dekatnya. Belum lagi edisi Tempo yang kemarin yang menyebutkan bahwa jatah madam tanpa potongan. Jatah madam itu oleh Tempo disebut sebagai mengalir ke elit-elit partai tertentu. Maka saya menduga ya ada pelibatan korporasi politik, dan ini adalah big fish ya yang bisa membuat republik ini menjadi gaduh ya. Korupsi besar ya, tangkapan besar, pelibatan elit-elit besar ya. Itu saya kira KPK harus mengambil langkah-langkah yang kalau dalam istilah yang revolusioner lah ya, di luar daripada intervensi politik. Belum lagi ya korupsi di berbagai daerah misalnya yang melibatkan sebagian besar partai pengusung Jokowi dalam pemilu presiden. Hal ini ya memperkuat anggapan bahwa komitmen Jokowi ya terhadap pemberantasan korupsi sangat lemah ya. Begitu juga dengan kasus Asabri, disinyalir beberapa pejabat teras istana diduga terlibat dalam kasus itu, dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD misalnya menyebut bahwa kerugian di perusahaan plat merah Jiwasraya dan Asabri karena dikorupsi. Artinya ya kasus gagal bayar di Jiwasraya ya dan tekornya Asabri itu bukan karena masalah keuangan semata, tapi itu adalah karena masalah korupsi. Akibatnya apa? Akibatnya indeks persepsi korupsi kita semakin melemah ya. IPK Indonesia tahun 2020 turun ya dari 40 poin menjadi 37 poin dalam skala 1 sampai 100, di mana skor 0 sangat korup dan skor 100 itu sangat bersih. Penurunan IPK ini itu diketahui berdasarkan data yang disampaikan oleh TII atau Transparency International Indonesia. Nah, turunnya angka IPK tersebut juga membuat posisi Indonesia melorot dari peringkat 85 menjadi peringkat 102 dari 180 negara yang dinilai IPK-nya ya. Jika tahun 2009 lalu misalnya kita berada pada skor 40 dan ranking 85, ini 2020 pada tahun 2020 kita berada di skor 37 dan ranking 102. Artinya hasil dari data yang disampaikan oleh TII itu menandakan ada peningkatan korupsi yang semakin dahsyat ya, yang makin menggila. Hasil survei NSI misalnya yang baru-baru ini dirilis menunjukkan persepsi masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penegakan hukum bagi pelaku korupsi yang semakin negatif ya. Penurunan itu tajam. Ini bisa menjadi sinyal bagi kita untuk melihat bahwa masyarakat melihat ya korupsi semakin parah dalam konteks upaya pencegahan dan penegakan hukum. Nah, ini selain menanyakan pendapat masyarakat, LSI juga menanyakan pendapat ya dari pelaku usaha misalnya maupun pemuka opini. Mayoritas ya atau 58% menilai bahwa korupsi meningkat dalam 2 tahun terakhir. Temuan bahwa banyak yang menilai korupsi meningkat dibanding yang menilai menurun ini memiliki kesamaan dengan penilaian yang diberikan oleh masyarakat umum dalam survei LSI pada November, Desember 2020 dan Desember 2020. Nah, melihat kenyataan ini saya mengatakan bahwa inilah alarm bagi bangsa Indonesia untuk segera berbenah. Karena apabila penghargaan kepada nyawa manusia semakin kecil, sementara uang rakyat dicuri semakin sedemikian masif, maka tunggulah negara ini akan bangkrut total. Kita harus optimis bahwa keadaan ini harus segera diatasi secara bersama-sama tanpa harus melihat ya apakah dia itu orang yang oposisi atau yang kritis kepada kekuasaan atau yang mendukung kekuasaan. Semua komponen dan kekuatan bangsa harus direkatkan untuk bekerja sama memperbaiki keadaan kita sekarang ini. Bukankah kita menghadapi pandemi dan resesi ekonomi? Pemerintah tidak bisa mengatasi ini sendiri, apalagi mengatasinya dengan undang-undang ITE atau dengan melarang kritik. Ini hanya bisa diatasi dengan kolaborasi anak bangsa, baik yang kritis maupun yang berkoalisi dengan pemerintah, berkewajiban untuk ikut dalam menghadapi tantangan ini.
Nah, saya mengingatkan bahwa kenapa demokrasi kita semakin menurun? Yang pertama karena kita tidak pernah menghargai lagi nyawa orang. Berapa 800 lebih petugas KPPS yang meninggal misalnya. Kemudian penembakan 6 laskar FPI, ya kan? Penembakan terhadap demonstran, ya, dan lain sebagainya itu adalah langkah-langkah di luar hukum yang itu bisa menyebabkan kita menjadi negara otoriter, negara yang tidak menghargai perikemanusiaan. Saya ingatkan, apabila otoritarianisme sudah tiba, maka korupsi, kolusi, nepotisme akan menggila. Bayangkan sekarang kita melihat indeks persepsi korupsi kita menurun, demokrasi kita menurun, dan ini bisa dikatakan awal mula otoritarianisme. Semoga kita semua dan negara ini menjadi negara yang tetap mempertahankan demokrasi, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang menjaga persatuan. Semoga kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu a'lam bishawab.